Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Di materi kali ini sesuai dengan dari form evaluasi selama daring yang telah saya sampaikan, ada beberapa masukan dari kalian. Diantaranya adalah kalian ingin saya memberikan materi dalam bentuk video. Nah, di materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi teknologi jaringan berbasis luas menggunakan teks ataupun video. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pertama menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi setelah selesai materi ini, saya harap kalian semua mampu mengaplikasikan atau menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Kemudian jaringan berbasis luas ini sangat membantu bidang komunikasi di era sekarang. Jaringan ini banyak digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau mungkin terpisahkan benua melewati batas negara satu dengan membatas negara yang lainnya. Koneksi antar remote jaringan ini umumnya dengan kecepatan yang sangat jauh dibanding dengan kecepatan koneksi lokal lewat kabel jaringan. Beberapa bahan yang akan dibahas dalam materi ini kali ini yaitu pertama yaitu fitur-fitur layanan jaringan berbasis luas, yang kedua komunikasi jaringan berbasis luas, ketiga jenis enkapsulasi jaringan berbasis luas, keempat protokol jaringan berbasis luas, kelima konektivitas perangkat WAN, dan yang keenam adalah merancang jaringan berbasis luas. Namun di pertemuan kali ini saya tidak akan membahas semua materi tersebut. Nah, kita akan membahas salah satu dari materi tersebut, yaitu yang pertama yaitu fitur-fitur layanan jaringan berbasis luas. Penerapan dari layanan teknologi jaringan ini bisa kita lihat pada beberapa peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Berikut adalah beberapa yang muncul ya ketika adanya pelayanan ataupun fitur-fitur layanan jaringan berbasis luas. Yang pertama adalah ATM ataupun Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan koneksi WAN berkecepatan tinggi dekat menggunakan teknologi packet switching dengan kecepatan sampai 155 Mbit per second, bahkan sampai dengan 622 Mbit per second. ATM bisa mentransmisikan data secara transparan dengan menggunakan digital voice ataupun baik melalui LAN ataupun menggunakan WAN. ATM menggunakan sel berukuran kecil yaitu hanya 53 byte yang lebih mudah diproses dibandingkan sel variabel pada X25 ataupun frame relay. Yaitu kecepatan transfer bisa sampai ke 1,2 GB. Yang kedua, line digital berkualitas tinggi dan low noise dan tidak memerlukan error checking. Nah, dan yang ketiganya itu menggunakan media transmisi dari koaksial, twisted pair atau fiber optik. Dan yang kelima, transmit data dan yang keempat adalah transmit data secara simultan. Yang selanjutnya adalah X25. X25 ini merupakan sebuah protokol standar dari ITU-T untuk koneksi wide area network pada jaringan packet switch. X25 ini banyak digunakan dalam proses transaksi kartu kredit dan mesin ATM secara simultan. Awalnya, X25 ini menggunakan line analog untuk membentuk jaringan packet switching, walaupun X25 bisa saja dibangun melalui jaringan digital sebenarnya. Protokol X25 mendefinisikan koneksi antar DPE dan DCE di setup dan di-maintain dalam PDN ataupun Public Data Network. Layanan X25 ini bisa beroperasi pada kecepatan sampai 64 KB per second pada line analog. Berikutnya, menggunakan frame sebagai variabel ukuran paket, menyediakan deteksi error dan juga koreksinya untuk menjamin keandalan melalui line analog yang berkualitas rendah. Yang ketiga adalah frame relay. Frame relay merupakan salah satu teknologi WAN dalam packet switching, di mana komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. Dan yang keempat adalah PSTN. Di sini ada PSTN. Apa itu PSTN? PSTN merupakan Public Switch Telephone Network. Jaringan telepon switch publik yang merupakan komunikasi WAN yang kuno dan banyak dipakai di seluruh dunia. Public Switch Telephone Network merupakan teknologi WAN yang menggunakan jaringan switch berbasis dial-up atau less line. Teknologi ini menggunakan line telepon di mana data dari digital pada sisi komputer dikonversikan ke analog menggunakan modem. Dan data berjalan dengan kecepatan terbatas hanya sampai 56 KB per second saja.
Oke, selanjutnya ada list line ataupun dedicated line. List line merupakan teknologi WAN yang menggunakan koneksi langsung permanen antar perangkat dan memberikan koneksi kualitas line konstan. Berdasarkan kebutuhan, layanan ini lebih mahal dibandingkan dengan PSTN. Nah, dan yang terakhir adalah ISDN, yaitu Integrated Service Digital Network. ISDN mendefinisikan standar dalam menggunakan line telepon analog untuk transmisi data baik analog maupun digital. Inilah fitur-fitur dari layanan jaringan berbasis luas. Untuk pertemuan kali ini, saya tidak banyak dan hanya menjelaskan sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan ataupun yang tidak kalian pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya, ataupun di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih. Semoga kalian dapat pahami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.